Kita semua pernah mengalaminya. Anda berada dalam hubungan yang Anda yakini kokoh, yakin bahwa dia adalah orang yang tepat. Tetapi jauh di lubuk hati, ada sesuatu yang tidak beres. Anda mulai memperhatikan tanda-tanda kecil, retakan kecil di fondasi hubungan. Awalnya, Anda mengabaikannya. Anda mengatakan pada diri sendiri bahwa itu bukan apa-apa. Anda meyakinkan diri sendiri bahwa Anda hanya terlalu banyak berpikir bahwa semuanya akan kembali normal. Tetapi inilah kebenaran yang dingin dan tidak nyaman. Jika wanita Anda melakukan 5 hal ini bukan tentang terlalu banyak menganalisis. Ini tentang menjaga kesehatan mental Anda, melindungi kedamaian Anda, dan mempertahankan harga diri Anda. Apa yang akan saya bicarakan adalah perilaku yang, jika Anda membiarkannya, perlahan akan menggerogoti Anda. Perilaku itu akan membentuk Anda menjadi seseorang yang hampir tidak Anda kenali. Kepercayaan diri Anda akan memudar. Anda akan mulai meragukan penilaian Anda sendiri. Dan tak lama kemudian, Anda tidak lagi berkembang dalam hubungan tersebut. Anda hanya bertahan hidup. Anda pantas mendapatkan lebih dari sekadar bertahan hidup. Anda pantas mendapatkan pasangan yang mengangkat Anda, bukan yang membebani Anda. Jadi, jika Anda melihat bahkan sedikit pun dari 5 tanda peringatan ini, sudah saatnya Anda mempertimbangkan untuk pergi. Saya tidak mengatakannya dengan enteng. Saya tidak mengatakannya untuk memberi Anda nasihat yang menyenangkan. Saya mengatakannya karena waktu, energi, dan masa depan Anda penting. Jadi, mari kita jujur. Jika dia melakukan hal-hal ini, Anda perlu bertanya pada diri sendiri pertanyaan sulit. Apakah ini benar-benar hubungan yang ingin saya pertahankan? Jika jawabannya tidak, maka sudah saatnya untuk pergi. Tetapi pahami ini, begitu Anda mengenali tanda-tanda bahaya ini, Anda tidak dapat mengabaikannya. Dan jika Anda memilih untuk mengabaikannya, keputusan itu ada pada Anda. Pertama, dia melakukan gaslighting sampai Anda meragukan diri sendiri. Saya tidak peduli seberapa besar cinta yang ada di antara Anda. Jika dia secara konsisten membuat Anda mempertanyakan realitas Anda sendiri setiap kali sesuatu berjalan salah, itu adalah gaslighting. Anda mengatakan kepadanya, "Saya tidak suka ketika Anda melakukan ini." Dia menatap Anda tenang dan polos dan berkata, "Apa yang Anda bicarakan? Saya tidak pernah melakukan itu." Tiba-tiba ingatanmu dianggap salah. Kamu dianggap terlalu sensitif. Kamu dianggap gila. Dia mengganti versi kejadianmu dengan versinya sendiri sampai kamu yang mulai meragukan pikiranmu sendiri. Itu bukan cinta, itu manipulasi. Itu strategi yang dirancang untuk melemahkanmu sedikit demi sedikit. Tidak ada hubungan yang bertahan jika salah satu pihak terus-menerus meragukan diri sendiri. Wanita yang benar-benar mencintaimu akan membangun kepercayaan dirimu. Dia tidak akan perlahan-lahan menghancurkannya. Jika ini terjadi, sudah saatnya untuk pergi. Harga dirimu tidak bisa dinegosiasikan. Kedua, dia tidak menghormati batasanmu. Batasan bukanlah pilihan. Batasan sangat penting dalam setiap hubungan yang sehat. Batasan melindungi kewarasanmu. Dan jika dia menolak untuk menghormatinya, dia tidak menghormatimu. Sesederhana itu. Kamu mengatakan kepadanya, "Aku butuh ruang hari ini." Dia bereaksi dramatis. Kamu berkata, "Aku tidak nyaman jika kamu berbicara dengan pria itu." Dia memutar matanya seolah-olah kamulah yang tidak masuk akal. Anda menetapkan batasan yang jelas, dan dia tetap melanggarnya, seolah menantang Anda untuk menerimanya. Izinkan saya memperjelas. Wanita yang mengabaikan batasan Anda bukanlah pasangan. Dia mengambil dari Anda. Dia menguras kedamaian, waktu, dan kejernihan mental Anda. Dan jika Anda mentolerirnya,
Anda perlahan akan kehilangan bagian dari diri Anda yang tidak akan pernah Anda dapatkan kembali. Itu bukan seseorang yang dapat Anda ajak membangun hidup. Itu adalah beban, bukan rekan tim. Ketiga, dia selalu berperan sebagai korban. Kita semua menghadapi tantangan. Tetapi jika setiap masalah dalam hubungan entah bagaimana berakhir menjadi kesalahan Anda, itu adalah tanda bahaya yang serius. Ketika dia selalu memposisikan dirinya sebagai korban, biasanya untuk menghindari pertanggungjawaban. Dia berbohong, tetapi Anda membuatnya melakukannya. Dia membentak Anda, tetapi Anda mendorongnya. Dia membuat kesalahan, tetapi Anda tidak cukup mencintainya. Itu melelahkan, bukan? Setiap perselisihan entah bagaimana berbalik dan Anda dianggap sebagai penjahat. Anda mencoba berkomunikasi. Anda mencoba memperbaiki keadaan. Namun dia tidak pernah bertanggung jawab. Pada titik itu bukan lagi kemitraan, melainkan permainan psikologis. Dan itu adalah permainan yang tidak akan pernah Anda menangkan. Jangan terjebak dalam siklus itu. Anda pantas mendapatkan seseorang yang bertanggung jawab atas tindakannya, bukan seseorang yang menggunakan Anda sebagai kambing hitam emosionalnya. Keempat, dia tidak menghargai waktu Anda. Waktu adalah satu-satunya sumber daya yang tidak akan pernah bisa Anda dapatkan kembali. Namun beberapa orang memperlakukannya seolah-olah itu bisa dibuang begitu saja. Dia membuat rencana, lalu membatalkannya di menit terakhir. Dia jarang memprioritaskan Anda. Dia mengharapkan Anda untuk mengikuti jadwalnya. Dan ketika Anda membicarakannya, dia mengabaikan Anda dengan, Anda bereaksi berlebihan, itu bukan masalah besar, tetapi itu adalah masalah besar. Ketika seseorang benar-benar menghargai Anda, mereka menghargai waktu Anda. Itu adalah salah satu bentuk penghormatan yang paling sederhana, namun paling jelas. Jika Anda terus-menerus menunggu keputusannya, terus-menerus mengutamakannya sementara Anda merasa seperti diabaikan, itu bukan ketidak-uvagenie kecil, itu adalah tanda peringatan. Karena jika dia membuang waktumu sekarang, dia akan membuang waktumu bertahun-tahun kemudian. Kelima, dia berhenti berusaha. Awalnya, semuanya terasa menggetarkan. Fase bulan madu penuh dengan usaha. Dia berdandan untukmu. Dia memberimu kejutan. Dia membuatmu merasa dihargai. Kemudian secara bertahap, sesuatu berubah. Usaha itu memudar. Dia berhenti peduli dengan penampilannya di depanmu. Dia berhenti benar-benar mendengarkan. Dia berasumsi bahwa karena kamu masih ada di sana, dia tidak perlu berusaha lagi. Inilah kenyataannya. Hubungan yang sehat membutuhkan usaha yang konsisten dari kedua belah pihak. Ketika salah satu pihak berhenti berusaha, itu adalah tanda bahaya. Itu berarti investasi sudah tidak ada lagi. Dan itu adalah kebenaran yang sulit diterima. Jika dia tidak dapat menunjukkan bahwa dia menghargaimu, mengapa kamu harus terus menginvestasikan waktumu? Jadi intinya, jika dia melakukan salah satu dari hal-hal ini, sudah saatnya untuk pergi. Kamu tidak berutang penjelasan yang tak berujung. Kamu tidak membutuhkan penutupan yang dramatis. Kamu perlu pergi dan tidak menoleh ke belakang. Wanita yang memanipulasi Anda, tidak menghormati Anda, atau menganggap Anda remeh bukanlah jodoh Anda. Dan semakin lama Anda bertahan, semakin banyak kepercayaan diri dan kedamaian batin yang Anda korbankan. Rebut kembali kekuatan Anda. Nilai Anda tidak bergantung pada apakah orang lain mengakuinya atau tidak. Jika dia meredupkan cahaya Anda, maka sudah saatnya untuk menjauh dan membiarkannya duduk dalam kegelapan itu sendirian. Anda sudah tahu apa yang perlu dilakukan. Sekarang lakukanlah dan pastikan Anda berlangganan karena Anda pantas belajar bagaimana berhenti membuang waktu Anda pada orang yang salah.